Iran dan Israel menyepakati gencatan senjata setelah perang sengit selama 12 hari terakhir. Namun banyak yang meragukan gencatan senjata ini bisa bertahan lama. Kita akan membahasnya bersama pakar hukum hubungan internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, selamat sore. Selamat sore, Mas Leo. Ya, Prof. Hikmah, tadi ada beritanya Presiden Amerika Donald Trump sempat kesal karena ada beberapa tindakan yang dilakukan Israel dan Iran setelah gencatan senjata berlaku. Anda melihat gencatan senjata ini akan bisa bertahan selama mungkin seperti yang dijanjikan Donald Trump atau memang sangat rawan, Prof? Sebenarnya kalau saya melihat ada perayaan kemenangan baik di Iran maupun di Israel, itu menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa gencatan senjata ini akan permanen gitu ya, akan bertahan. Karena indikasinya adalah kedua pemerintahan sama-sama menyatakan bahwa mereka sudah menang perang dan kemudian disambut oleh rakyatnya. Harapannya adalah memang mereka tidak lagi terlibat dalam serang menyerang. Nah, memang isunya sekarang adalah apakah salah satu yang menang atau dua-duanya menang gitu ya, draw. Nah, sebenarnya dilihat dari tujuan awal dari serangan yang dilakukan oleh Israel dan bagaimana Iran melakukan serangan balik. Jadi kalau saya melihat tujuan awal dari serangan Israel ini kan ada dua. Pertama adalah melumpuhkan kemampuan Irak untuk membangun senjata nuklir, dan yang kedua dilakukannya regime change, perubahan rezim. Tadi sudah diberitakan terkait dengan Pahlavi yang mengatakan bahwa seharusnya ada pergantian kepemimpinan dan dia akan masuk gitu ya. Tapi dari sisi Iran, Iran sudah menyatakan bahwa dia anggota NPT dan dia tidak sedang mengembangkan senjata nuklir yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri. Dan yang kedua, tidak ada regime change. Artinya Iran mampu untuk bertahan dalam posisi sebagaimana adanya, walaupun ada tentu gedung-gedung yang rusak ataupun ada korban jiwa, demikian juga dari pihak Israel. Nah, jadi dalam posisi seperti ini, kedua negara sama-sama mengklaim, tetapi tentu diserahkan kepada masyarakat dunia untuk menentukan siapa di antara mereka yang sebenarnya menang. Yang pasti adalah saya terus terang memiliki kebingungan ketika melihat peran dari Presiden Trump. Karena Presiden Trump awalnya berada di belakang Israel, melakukan bantuan untuk menyerang Iran terhadap fasilitas yang diduga akan Iran memiliki kemampuan untuk mengembangkan senjata nuklir. Tapi belakangan tiba-tiba Donald Trump mengambil posisi sebagai penengah dan meminta agar dua negara melakukan gencatan senjata, dan gencatan senjata itu tidak dinegosiasikan, tetapi diminta oleh Trump 6 jam pertama Iran tidak melakukan serangan, dan kemudian 6 jam berikutnya juga Israel tidak melakukan serangan. Nah, tapi ketika ada serangan-serangan kecil, Trump kemudian tadi kita bisa lihat marah dan mengumpat terhadap dua negara. Jadi di sini saya tidak tahu apakah Trump mengambil posisi agak mundur karena dia tahu dia mendapat perlawanan dari Iran yang sangat keras, dan kemudian juga mendapat perlawanan dari masyarakatnya di dalam negeri. Prof. Hikmah, sebetulnya apa yang membuat kemudian Israel dan Iran bisa segera menyepakati gencatan senjata ini? Apakah memang karena peran dari Amerika Serikat, atau memang karena beberapa pengamat mengatakan kemampuan dari Israel dan Iran terkait dengan kemampuan keuangannya, kemampuan energinya untuk mensenjatai mesin-mesin perang mereka? Apa faktor utamanya, Prof? Dugaan saya sih karena keduanya tahu bahwa siapapun yang akan meneruskan perang ini tidak akan bisa menyelesaikan. Justru kalau misalnya diteruskan perang ini akan berakibat pada bereskalasinya perang, karena ada negara-negara yang ikut serta dan kemudian itu akan mendekatkan pada perang dunia ketiga. Saya berpendapat bahwa meskipun Amerika Serikat sangat dikdaya,
mempunyai peralatan militer yang untuk menyelesaikan kemampuan militer Iran dalam waktu misalnya 1 bulan, tetapi tetap kekhawatiran bahwa ini akan memunculkan perang dunia ketiga, membuat Amerika Serikat tidak meneruskan serangan ke Iran. Justru dia Ya. berbalik dan menjadi pendamai. Demikian juga Iran. Iran mungkin ingin memberikan pelajaran kepada Amerika Serikat, kepada Israel, bahwa sebagai sebuah negara dia tidak mudah untuk ditaklukkan, tidak mudah untuk didikte. Dia melakukan perlawanan, dan perlawanan ini sudah dilakukan, tapi dia tahu perlawanan sebagai pembelajaran bagi Israel dan Amerika Serikat tidak mungkin juga diteruskan, karena juga Iran merasa mungkin bahwa perang dunia ketiga ini akan memunculkan bukan Kerugian. kemaslahatan tapi kemudaratan bagi dunia, sehingga lebih baik dia mengikuti saran untuk melakukan gencatan senjata, dan kemudian sekarang diikuti oleh Israel. Dan ini bukan gencatan senjata yang dimediasi oleh pihak tertentu lalu kemudian dibuat perjanjiannya, tapi intinya adalah pokoknya sudah tidak ada serangan dari satu pihak ke pihak yang lainnya, dan kemudian juga demikian sebaliknya. Dan kemudian kalau ini diteruskan berarti memang ini sudah permanen, seperti itu. Ya, Prof. Hikmah, beberapa pemberitaan melaporkan bahwa Donald Trump itu menelepon Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mengatakan bahwa Israel sudah bersedia untuk gencatan senjata, dan kemudian Perdana Menteri Qatar inilah yang mengamankan gencatan senjata ini dengan Iran. Apakah ini artinya kemudian memang dua negara inilah yang saat ini menjadi penentu, didengar betul oleh baik Israel maupun Iran, atau seperti apa pandangan Anda? Ya, memang dua negara ini melakukan mediasi, komunikasi. Presiden Trump tidak langsung ke pemimpin tertinggi di Iran, tetapi melalui pihak pemimpin dari Qatar. Tetapi sekali lagi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah kebutuhan baik itu Iran maupun Israel maupun Amerika Serikat untuk benar-benar menghentikan serangan yang mereka sekarang ini lakukan. Mereka sudah tahu bagaimana akibat kalau misalnya serangan ini akan diteruskan, dan mungkin mereka tidak mau meneruskan serangan ini, dengan catatan bahwa pihak Iran tidak diserang, kemudian juga pihak Israel juga merasa tidak perlu ada serangan lagi. Jadi atas dasar kebutuhan inilah kemudian mereka bisa menyepakati untuk adanya gencatan senjata. Seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir ini Prof. Hikmah, apa yang bisa memastikan bahwa gencatan senjata ini terjadi selama mungkin, atau kalau kita harapkan permanen? Karena beberapa pihak mengkhawatirkan bukan Iran, bukan Israel yang akan memecah gencatan senjata ini, tapi pihak-pihak lain yang berkepentingan juga di seputar mereka. Apa itu, Prof? Ya, yang pasti adalah kalau ada pelanggaran, ada tindakan dari salah satu pihak melakukan serangan kembali, itu yang akan menjadi faktor utama gencatan senjata ini akan segera berakhir dan serangan akan dimulai. Tetapi kalau masing-masing negara bisa menjaga itu, maka gencatan senjata ini akan lebih permanen. Tapi catatannya, seringkali memang prajurit-prajurit di lapangan karena emosi mungkin, mereka masih ingin meneruskan perang ini dan melakukan serangan-serangan yang sebenarnya di luar komandannya, perintah dari komandan atau atasannya. Nah, inilah yang harus diperhatikan betul oleh masing-masing pihak, sehingga tidak terjadi insiden-insiden yang kemudian ditafsirkan oleh pihak lawan bahwa gencatan senjata hendak dilanggar dan kemudian dilakukan serangan berbalas. Tapi menurut saya tidak oleh negara ketiga ya. Kalau negara ketiga tentu mereka tidak ikut di dalam serangan-serangan. Termasuk juga pihak ketiga yang mungkin individu atau kelompok yang berempati pada salah satu pihak lalu melakukan tindakan-tindakan teror misalnya, seperti itu. Itu sama sekali tentu di luar kemampuan kendali dari masing-masing pemerintahan negara. Baik, kita harap gencatan senjata ini bisa berlangsung terus dan kemudian stabilitas terjadi di Timur Tengah. Terima kasih Profesor Hikmahanto Juwana sudah mencerahkan kami sore ini. Selamat sore, Prof.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.